Selamat pagi anak-anak teacher. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang godaan mara. Bisa juga dilihat di buku cetak kalian halaman 31 sampai 32. Mari sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Tri Ratna. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak-anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Siapa Mara? Ya, Mara adalah makhluk jahat yang menghalangi Pangeran Siddhartha untuk mencapai penerangan agung atau untuk mencapai kebudaan. Mara disebut juga makhluk atau setan jahat yang juga sebutan lainnya adalah hawa nafsu. Nah, jadi Mara pertama kali bertemu dengan Pangeran Siddhartha saat Pangeran Siddhartha mau pergi meninggalkan istana untuk mencari obat agar semua makhluk bebas dari penderitaan. Nah, di saat itu Mara menghalangi Pangeran Siddhartha agar tidak pergi keluar istana. Jadi selama 6 tahun Mara itu mengikuti Pangeran Siddhartha. Jadi Mara itu mencari kesempatan untuk menyingkirkan Pangeran Siddhartha. Nah, jadi Mara itu berkata, jika dalam pikiranmu muncul kebencian, keserakahan, dan kebodohan, saat itu aku akan membunuhmu. Jadi Mara itu menunggu pikiran Pangeran Siddhartha lengah. Jadi menunggu di dalam pikiran Pangeran Siddhartha itu ada kebencian atau dosa, ada keserakahan atau loba, dan kebodohan atau moha. Tetapi selama 6 tahun Mara tidak menemukan pikiran-pikiran yang seperti itu pada petapa Siddhartha. Nah, setelah 6 tahun, Mara itu berpikir, petapa Siddhartha memiliki semangat yang sangat tinggi. Melakukan penyiksaan diri, beliau mempraktekkan juga sangat keras. Setiap saat, beliau dapat menjadi Buddha. Bagaimana jika aku mendekatinya dan memberi nasihat supaya beliau berhenti berlatih? Jadi Mara itu hendak menggoda petapa Siddhartha agar berhenti untuk berlatih. Nah, Mara mendekati dan menasihati petapa Siddhartha. Nah, Mara berkata seperti ini ya. Oh sahabatku Pangeran Siddhartha, seluruh tubuhmu begitu kurus karena kehilangan daging dan darah. Kecantikan dan warna kulitmu telah memudar. Kematianmu telah dekat. Kesempatan untuk hidup sangat kecil. Hanya 1 dibanding 1000. Kemudian berkata lagi, oh Pangeran Siddhartha, mohon engkau menjaga dirimu sehingga engkau dapat berumur panjang. Umur yang panjang adalah hal
yang paling berharga. Jika engkau berumur panjang, engkau dapat banyak melakukan kebaikan. Engkau dapat mengembangkan kebajikan dengan menjalankan sila atau melakukan upacara pengorbanan. Nah, kemudian Mara juga berkata lagi, apalah gunanya menjalani hidup seperti ini di dalam hutan dan mempraktekkan penyiksaan diri dengan begitu menderita dan begitu lemah tanpa mengetahui apakah engkau dapat bertahan hidup atau mati. Nah, itu tadi adalah godaan atau nasihat dari Mara kepada petapa Siddhartha. Petapa Siddhartha kemudian mengusir Mara yang bermaksud jahat kepada petapa Siddhartha dengan berkata, wahai Mara, engkau yang mengikat para makhluk dewa, Brahma dan manusia agar mereka tidak dapat terbebas dari derita atau samsara. Engkau datang demi keuntungan pribadi dan dengan maksud-maksud tersembunyi, bertujuan untuk mengganggu dan mencelakakan makhluk-makhluk lain. Nah, jadi petapa Siddhartha itu mengusir Mara dengan berkata seperti itu. Nah, kemudian petapa Siddhartha menjawab rayuan Mara tentang umur panjang dan berkata, aku tidak berkeinginan sedikit pun melakukan kebajikan-kebajikan yang mengarah kepada lingkaran penderitaan. Nah, kemudian petapa Siddhartha juga menjawab yang diajukan oleh Mara. Mara berkata seperti ini. Oh Pangeran Siddhartha, kematianmu sudah dekat. Kesempatanmu untuk tetap hidup sangat kecil, hanya 1/1000. Nah, kemudian petapa Siddhartha menjawab, wahai Mara, aku memiliki 5 kualitas batin atau pancabala, yaitu keyakinan, sada, semangat, wirya, kebijaksanaan, panya, perhatian, sati, dan konsentrasi samadhi. Kelima kualitas ini yang akan mengantarku mencapai nibbana. Nah, itu adalah jawaban yang diberikan oleh petapa Siddhartha. Selanjutnya, petapa Siddhartha dengan lantang menguraikan 10 bala tentara Mara yang mampu menjerat manusia biasa, tetapi tidak bagi mereka yang memiliki 5 kualitas batin yang besar. Nah, 10 jerat Mara itu ada yang pertama nafsu-nafsu indera atau kama. Yang kedua kebencian, arati, dan ketidakpuasan, ukantita. Yang ketiga selalu merasa dahaga dan lapar atau kupipasa. Yang keempat kelelahan atau tandi. Yang kelima malas dan lamban atau tina mida. Kemudian yang keenam rasa takut atau biru. Yang ketujuh keraguan atau wicikica. Yang kedelapan sombong dan angkuh atau
maka tambah. Yang ke-9, kemelekatan dan keangkuhan atau tanha mana. Kemudian yang ke-10, mencela dan merendahkan orang lain atau namanya ukamsa para wambana. Nah, ini adalah 10 jerat mara yang bisa menjerat manusia biasa, tetapi tidak mampu menjerat manusia yang memiliki 5 kualitas batin seperti yang dimiliki oleh Pertapa Siddhartha. Nah, wahai Mara, aku ingin engkau mengenalku sebagai berikut. Pangeran Siddhartha ini sebagai manusia mulia, pahlawan sejati. Setelah tiba di medan pertempuran, tidak akan mundur selangkah pun. Oleh karena itu, kenalilah aku sebagai seorang yang meyakini lebih baik mati di medan pertempuran daripada menyerah di depan bala tentaramu. Mendengar kata-kata berani yang diucapkan oleh Pertapa Siddhartha, Mara pergi dari tempat itu tanpa memberikan jawaban apa-apa. Nah, itu tadi Pertapa Siddhartha mampu mampu untuk mengusir Mara. Nah, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah latihan. Kalian kerjakan di buku latihannya. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Triratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat belajar, dan Namo Buddhaya.